Ini benar ya bajunya ya? Iya, Pak. Yang benar kamu. Masker itu maskermu yang kamu pakai tadi? Iya. Berarti kan bilangnya setelah naruh mobil Habis naruh. Nah, ini. Ini. Nah, bannya kempes kan? Nah, terus. Yang parkir di sini siapa? Saya, Pak. Sama siapa? Tadi kalau itu ada masuk. Kamu parkir sendiri. Terus kamu transaksi sama orang Toro sama siapa? Sendirian. Sendirian. Dari nabi korban. Ditemukan apinya korban dalam sebuah motor tersangka. Sudah. Ditemukan apinya korban dalam Kotak mobil. kotak mobil. Ditemukan kotak mobil. Mobil apa mas? Honda apa ya? CR-V. Dapat salam dari TK. Kemarin sekolah bareng saya. Bapak sekalian. Itu apa ya? Jangan. Lucu. Kak saja. BPKB. BPKB. Bukan. Ini BPKB mobil dan motor ya? Motor. Ada motor Vario warna putih. Kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Ya. Kasus ini telah diungkap tentu berdasarkan kerjasama antara Polda Jawa Timur dan Polres Pasuruan Kabupaten. Adapun tersangka sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada 1 orang tersangka yang ditangkap oleh rekan-rekan penyidik, yaitu berinisial MF, umurnya sekitar 27 tahun. Pelan. Perannya adalah merencanakan pembunuhan kepada korban. Di samping itu, tersangka MF ini sendiri telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengenai pada bagian perut korban dan mengakibatkan korban terjatuh sehingga tidak berdaya dan akhirnya korban meninggal dunia. Di samping itu juga tersangka juga telah mengambil mobil milik korban dan berniat untuk melakukan penjualan mobil milik korban. Untuk TKP-nya berada di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Untuk waktu kejadiannya yaitu pada tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 8.30 atau setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kronologisnya dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa tersangka MF ini sebenarnya telah merencanakan ya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sekitar atau semenjak 2 bulan yang lalu. Dan sekitar 2 minggu yang lalu tersangka telah berniat melancarkan aksinya. Namun aksi ini batal karena ada anak korban. Ya. Anak korban berada di rumah sehingga aksinya tidak jadi dilakukan. Kemudian pada kemarin, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 7.30 ya, pagi hari tersangka keluar dari rumah, pamit kepada keluarganya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya dengan alasan melakukan interview kerja. Setelah itu dia menitipkan kendaraannya, sepeda motornya di rumah kakaknya. Jadi di rumah kakak dari tersangka MF itu sendiri. Kemudian tersangka berjalan kaki menuju warung kopi yang ada di bawah flyover Jalan Tol Surabaya Gempol.
Di sana dia bertemu temannya dan dia mencari tumpangan. Setelah itu dia bersama temannya berboncengan 3 ya, menggunakan sepeda motor ke TKP atau ke rumah korban. Di sana di rumah korban, kemudian setelah bertemu dengan korban, tersangka MF kemudian sempat mengalihkan perhatian korban. Ya, karena dengan alasan pada saat itu dia akan mengambil barang-barang miliknya yang tertinggal di rumah korban. Ketika korban lengah, kemudian tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, ya, sebanyak atau lebih dari 1 kali mengenai bagian perut korban. Namun karena korban belum masih bergerak dan sempat akan meminta pertolongan, sehingga pelaku kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam mengenai pada bagian leher. Nah, setelah itu korban jatuh. Ketika korban jatuh, tersungkur, kemudian berakibat akhirnya korban meninggal, dan diketahui oleh tersangka ini untuk korban sudah meninggal dunia. Kemudian korban berganti baju, ya, korban masuk ke kamar, berganti baju, menggunakan baju milik anak korban. Ya, jadi dia berganti baju menggunakan baju milik anak korban karena bajunya kena noda darah. Setelah itu dia meninggalkan TKP, meninggalkan rumah milik korban dengan menggunakan kendaraan CRV, ya, CRV, dan mengambil BPKB, baik BPKB CRV warna putih dan BPKB sepeda motor Vario. Jadi mobil CRV ini adalah mobil milik korban. Setelah itu kemudian tersangka membawa mobil CRV untuk melakukan transaksi dengan saksi yang merupakan pemilik sebuah showroom. Ya, dari hasil pertemuan tersebut, karena diminta oleh saksi pemilik showroom untuk menunjukkan identitas, maka korban kemudian meninggalkan dan tidak jadi melakukan transaksi. Kemudian korban meninggalkan lokasi tempat yang akan dilakukan transaksi tersebut, ya, kembali mengarah di Pujasera di wilayah Porong, Kecamatan Gempol, dan meninggalkan mobil CRV warna putih milik korban di Pujasera tersebut. Dan korban, dan tersangka kemudian pulang ke rumah menggunakan Grab. Untuk modus operandi, ya, ataupun motif yang saat ini didapatkan diduga oleh penyidik dikarenakan korban sakit hati lantaran ucapan korban kepada tersangka, dan terutamanya tersangka ingin menguasai harta benda milik korban, terutama mobil CRV tersebut, untuk melunasi hutang-hutang korban. Di samping juga korban untuk bermain judi online. Barang bukti yang ditemukan, ya, saat ini adalah 1 buah pisau dapur yang digunakan untuk melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan tersebut. Kemudian 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Honda CRV warna putih milik korban, 1 unit kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Beat warna hitam milik tersangka, kemudian 1 buah BPKB kendaraan bermotor R4 merek Honda CRV, lalu 1 buah BPKB kendaraan bermotor R2 roda 2 merek Honda Vario, kemudian 1 buah STNK, ya, dan pakaian. Saat ini ada juga baju daster korban, celana,
kemudian tas lempang ini milik tersangka warna hitam merek Eiger, kemudian ada baju maupun celana tersangka, kemudian ada satu buah kaos lengan pendek ini milik anak korban, ya, yang digunakan tersangka setelah membunuh korban. Ini baju yang dipakai untuk berganti pakaian. Selain itu ada juga handphone, ada 2 buah handphone, satu milik tersangka dan ada yang milik korban. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, junto pencurian dengan kekerasan, ini dengan ancaman pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan junto pasal 365 KUHP. Untuk ancaman hukumannya yaitu ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.